Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Keuntungan tinggal di negara tropis seperti negara kita, Indonesia, yaitu suhu yang relatif lebih hangat saat musim hujan jika dibandingkan negara-negara dengan 4 musim. Namun bukan berarti kita terbebas dari penyakit saat musim hujan datang. Tinggal di negara tropis justru membuat kita banyak bertemu berbagai macam penyakit dan virus. Apalagi saat musim hujan, kita harus waspada terhadap beberapa penyakit yang banyak terjadi saat musim hujan. Ada beberapa penyakit yang rawan terjadi saat musim hujan. Hal ini karena perubahan cuaca, tingkat kelembapan udara yang berubah, serta perubahan suhu dan juga hewan atau nyamuk. Berikut beberapa penyakit yang sebaiknya diwaspadai saat musim hujan. 1. Influenza. Virus influenza sebenarnya adalah virus yang paling umum dan hampir semua orang pernah mengalaminya karena mudah ditularkan melalui udara. Influenza memang dapat menyerang kapan saja, namun saat musim hujan, virus ini lebih mudah menyerang. Karena perubahan cuaca dan suhu juga dapat berpengaruh pada daya tahan tubuh. Influenza yang diakibatkan musim hujan terkadang dapat diredakan dengan minuman dan makanan berkuah yang hangat. Namun jika gejalanya semakin parah dan tidak kunjung sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter atau rumah sakit. 2. Diare. Diare sering terjadi di musim penghujan. Salah satunya disebabkan karena minimnya kebersihan pada air, terutama jika hujan diikuti dengan banjir. Diare akut sangat berbahaya karena dapat menyebabkan dehidrasi parah. 3. Demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD pernah menjadi wabah di Indonesia karena mengakibatkan kematian yang tinggi di beberapa daerah. Saat ini informasi tentang DBD serta pencegahannya telah banyak diketahui masyarakat. DBD tetap menjadi salah satu penyakit yang harus diwaspadai setiap musim hujan datang. DBD disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini suka bertelur di genangan air yang jernih. Pada umumnya, gejala awal DBD adalah demam tinggi, pusing, muncul bintik-bintik merah pada lengan dan nyeri badan. Jika tidak segera diatasi, dapat menyebabkan dinding pembuluh darah pecah dan dapat mengakibatkan kematian. 4. Malaria. Penyakit lain yang juga harus diwaspadai saat musim hujan yaitu malaria. Malaria diakibatkan oleh parasit Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Nyamuk ini suka berkembang biak di air yang kotor dan keruh. Malaria banyak terjadi di negara-negara tropis. Beberapa gejala malaria antara lain demam, menggigil, serta nyeri di seluruh tubuh. Malaria yang tidak disembuhkan dapat berakibat pada kerusakan ginjal dan hati. 5. Chikungunya. Satu lagi penyakit yang diakibatkan oleh virus yang terdapat pada nyamuk yang banyak berkembang biak saat musim hujan yaitu chikungunya. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Perbedaan dengan DBD yaitu chikungunya ditularkan melalui unggas, gejalanya hampir sama dengan DBD. Namun pada chikungunya juga disertai nyeri pada otot dalam jangka waktu yang lama. 6. Leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri yang ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi kotoran tikus. Penyakit ini rawan terjadi di daerah atau kota yang sering terkena bencana banjir. Beberapa gejala leptospirosis antara lain suhu badan tinggi, nyeri otot, sakit perut, diare, dan mata terasa nyeri jika terkena cahaya. 7. Kolera. Salah satu gejala kolera adalah diare dan sakit perut. Hal ini terjadi akibat bakteri yang mencemari makanan serta air minum. Faktor kebersihan menjadi kunci utama penularan kolera. Kolera ini juga berbahaya karena bisa menyebabkan diare yang berkepanjangan dan dapat mengakibatkan dehidrasi. Segera ke rumah sakit jika diare tidak kunjung berhenti. 8. Typhoid fever. Selanjutnya, penyakit yang harus diwaspadai saat musim hujan yaitu typhoid fever atau demam tifoid atau lebih dikenal sebagai tipes. Demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella yang mencemari apapun yang masuk ke dalam mulut kita. Bisa melalui makanan dan minuman, sama seperti kolera, kunci penyakit tipes adalah kebersihan. Gejala tipes yaitu demam tinggi sertai sakit pada bagian perut, mual, dan muntah. Selain menjaga kebersihan diri, yaitu mencuci tangan, kebersihan tempat sanitasi juga penting. Mengingat penularan bakteri ini berasal dari feses yang mengandung bakteri Salmonella. 9. Gastroenteritis atau flu perut. Musim hujan yang membuat tingkat kelembapan lebih tinggi, hal ini menjadikan bakteri yang menyebabkan penyakit mudah berkembang. Gastroenteritis atau disebut juga flu perut adalah penyakit yang disebabkan infeksi bakteri. Flu perut ditularkan melalui makanan atau minuman dan benda-benda yang terkontaminasi bakteri. Penularan paling banyak didapatkan di tempat umum, toilet umum, dan fasilitas publik lainnya. Infeksi ini ditandai dengan gejala mual, muntah, dan diare serta demam. 10. Hepatitis A. Penyakit lain yang juga wajib diwaspadai saat musim hujan yaitu hepatitis A.
Penyakit ini diakibatkan oleh virus hepatitis A yang penularannya melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus. Virus hepatitis A menyebabkan infeksi pada hati atau liver. Gejalanya mirip dengan tipes, yaitu mual dan muntah, dan disertai dengan kulit dan mata berwarna kuning. Dengan berbekal informasi penyakit apa saja yang rawan terjadi di musim hujan, maka antisipasi atau pencegahan penting sebagai perlindungan awal diantaranya menjaga kebersihan tubuh seperti rajin mencuci tangan, hindari minuman dingin, hal ini dapat mencegah terjadinya influenza. Tutup atau lindungi mulut dan hidung jika bersin. Jaga kebersihan makanan dan minuman, hindari jajan di sembarang tempat untuk menghindari penularan bakteri dan virus. Makan makanan yang bergizi dan minum vitamin C agar daya tahan tubuh kuat. Tutup rapat genangan air bersih di lingkungan rumah untuk menghindari nyamuk demam berdarah. Dan gunakan semprotan pembasmi nyamuk. Demikian penjelasan beberapa macam-macam penyakit akibat musim hujan. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa untuk cuci tangan. Segera konsultasikan ke dokter bila muncul gejala-gejala yang mengarah pada penyakit serius. Sekian dan jangan lupa untuk menuliskan pendapat dan pertanyaan di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.